Dimulai saja ya, Nenek. Harap diaktifkan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Prodi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Ciamis, Ibu Nelly Sunarni, SST MKEP. Yang saya hormati para Ibu PA tingkat 3 dan tak lupa yang saya cintai anak-anakku semester 6. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat iman Islam sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun masih di dunia maya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk agenda hari ini adalah pengarahan atau teknis untuk pelaksanaan ujian akhir program yang insya Allah akan kita mulai minggu besok, dimulai dari pengkayaan. Setelah itu ada uap tulis, uap AIK, pentem, dan yang terakhir sidang LPA. Untuk pemaparan teknis kepada Ibu Nelly, mangga untuk memaparkan. Ya, terima kasih Bu Oci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Oci dan Ibu-Ibu PA, ada Bu Meti, ya Bu Ulan, Bu Sandri. Kebetulan untuk Bu Ayu lagi sakit ya, mohon doanya. Mudah-mudahan Bu Ayu cepat sembuh. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, teman-teman semua, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan tingkat 3 semester 6. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua bisa bertemu ya, dan mudah-mudahan minggu depan bisa secara langsung kita bertemu ya. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan teknis ujian akhir program. Karena kalau dilihat di kalender akademik, untuk tingkat 3 ini kegiatannya tinggal UAP ya, ujian akhir program, yang memang seminggu ini berarti terakhir untuk perkuliahan kewirausahaan untuk PKK 3 yang sebelumnya sudah dilaksanakan, dan terakhir nanti untuk penyusunan laporan tugas akhir. Adapun untuk kegiatan mulai tanggal 21 ya, nih, saya akan bagikan. Ini ya, untuk kegiatan 3 minggu ke depan ya, kalau 2 minggu atau 2 sampai 3 minggu ke depan yang akan kalian lakukan ya, jadi tidak terasa kenapa dipercepat seperti ini, karena kalian nanti akan mengikuti uji kompetensi yang tahun ini sudah diberlakukan exit exam. Artinya kalian nanti pada saat beres UAP ini belum ada nilai atau hasil, karena nanti akan menunggu dulu pergabungan antara nilai uji kompetensi dengan nilai yang disetor ke PDDikti oleh kami. Jadi untuk tahun ini, untuk tingkat 3 ini,
mohon dipersiapkan nanti untuk persiapan uji kompetensi. Karena tadi ya yang dikatakan exit exam itu kami tidak akan melakukan yudisium terlebih dahulu. Tapi kami akan menyetorkan nilai ke PDDikti selama 3 tahun dan kalian nanti akan mengikuti uji kompetensi. Nah, nilainya nanti akan digabungkan. 60% nilai IPK, ya 40% nilai uji kompetensi. Itu dasar kalian dipercepat untuk kalender akademiknya, ya. Yang memang rencana awal di bulan Agustus itu kalian baru beres yudisium, ya. Karena memang terkait dengan uji kompetensi yang sudah diberlakukannya exit exam yang tertera juga di dalam undang-undang kebidanan juga ya ada bahwa untuk lulusan D3 kebidanan vokasi itu harus melakukan uji kompetensi. Yang tahun ini exit exam. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Minggu ini terakhir untuk perkuliahan kalian, ya. Ada di hari ini dengan hari besok untuk perkuliahan kewirausahaan. Nah, di hari Seninnya itu kalian sudah melakukan UAS. UAS itu di tanggal 21. Nanti saya sebagai informasi ini untuk UAS itu ada materi untuk 7 kompetensi bidan. Yang isinya nanti soal-soal kasus, ya. Mudah-mudahan ini menjadi latihan juga nanti kalian dan juga untuk mata kuliah kewirausahaan. Jadi nanti ada 2 ya untuk mata kuliah kewirausahaan dan untuk 7 kompetensi inti bidan. Isinya ada 180 soal ditambah nanti mata kuliah kewirausahaan dengan jam yang berbeda, ya. Nah, sebagai informasi juga di tanggal 21 tersebut kemarin dari pimpinan itu sudah ada informasi bahwa untuk tingkat 3 ini selama proses UAP dan persiapan uji kompetensi akan ditempatkan di asrama. Ya, akan ditempatkan di asrama tetapi dengan syarat nanti tanggal 21 kalian akan melakukan tes swab antigen di klinik. Jadi pelaksanaannya nanti setelah kalian UAS, ya. Kalau untuk UAS ini masih online nanti, ya. Jadi untuk setelah melakukan UAS baru nanti kalian pergi ke sini ke asrama, tapi sebelumnya dilakukan terlebih dahulu swab antigen di klinik, gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya negatif semua sehingga bisa masuk asrama semuanya untuk tingkat 3, ya. Untuk pembayaran asrama tidak ada tambahan. Namun nanti kalian makan sendiri. Namun di sini di kampus kita itu ada kantin, ya, supaya kalian tidak terlalu mobile, ya, tidak terlalu keluar gitu ya untuk mencari makan. Nah, di sini nanti ada kantin, itu ada nasi dan lauk pauknya, silakan kalian membeli sendiri karena memang di pembayaran asrama tidak ada tambahan pembayaran gitu ya. Itu informasi tanggal 21. Untuk selanjutnya, nah ini bisa kalian lihat ya, per tanggal 22 itu kalian nanti sudah melakukan pengayaan. Nah, ini nanti ibu-ibunya ada yang online atau kalau kita akan koordinasi dulu tempat, ya, kalau bisa offline misalkan di audit, karena kalau di ruang kelas kan kecil, nanti
koordinasi dulu apakah dipakai atau tidak sehingga kita bisa melaksanakan secara offline ya untuk pengayaan. Ada 2 hari, ini tanggal 22, 23 Juni 2021. Nah, untuk uap tulisnya itu tanggal 24 Juni, 1 hari. Ini kita gunakan CBT. Untuk uap AIK-nya 25 Juni, 1 hari juga. Ya, ini offline. Untuk uap praktik atau phantom, ini nanti metodenya OSCE saya jelaskan nanti di belakang ya. 1 hari juga tanggal 26 Juni. Uap keputusan klinis 28 sampai 29 Juni, 2 hari ya. Sidang LTA 1 sampai 2 Juli. Nah, ini tanggal 2 ini mudah-mudahan bisa 100% sudah melaksanakan ya. Sebanyak 24 orang sudah selesai sampai sidang LTA di tanggal 2 Juli. Jadi tidak ada lagi yang tertinggal karena satu hal dengan yang lainnya ya. Kalau melihat tanggal ini kan tidak ada waktu yang kosong ya. Kalian nanti jangan leha-leha. Ini juga nanti berikut kalian melakukan bimbingan untuk persiapan sidang LTA ya. Kemarin kan baru bab 1, 2, 3. Nah, kalau untuk sidang LTA ditambah bab 4 dan bab 5. Sehingga tetap kalian harus melakukan konsultasi atau bimbingan laporan tugas akhir. Nanti kalian harus bisa memanage waktu, bagaimana caranya sehingga dengan kegiatan mulai dari pengayaan juga kalian bisa melakukan pembimbingan atau konsultasi untuk persiapan sidang laporan tugas akhir. Ya, jadi meskipun nanti itu kan sedikit ya, tinggal bab 4, bab 5. Namun nanti juga lampirkan bab 1, 2, 3-nya ya, biar nanti pembimbing tidak kebingungan lagi ini judulnya apa, kasusnya apa ya. Sehingga tetap nanti untuk konsultasi cantumkan bab 1, 2, 3-nya meskipun yang dikonsultasikan bab 4 dan bab 5. Gitu ya. Jadi kalian mudah-mudahan ini bisa mengejar dengan akselerasi atau percepatan ini ya. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran, kalian juga mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, sehingga bisa melalui atau menjalankan kegiatan-kegiatan dari tanggal 23 sampai 2 Juli. Nah, untuk UKOM ini direncanakan karena batas akhir pendaftaran 8 Juli, jadi mudah-mudahan di 1 minggu ini ya, tanggal 5 sampai 8 ini nilai sudah masuk ke Pededikti sehingga teman-teman sudah bisa diikutkan menjadi peserta uji kompetensi. Pelaksanaannya ini ada di tanggal 7, 8, 9 Agustus. Ini 3 hari berikut nanti briefing biasanya ya. Nah, untuk selama di Juli ini kan ada waktu ya kurang lebih 1 bulan. Nanti rencananya untuk teknis apakah setelah UAP nanti kembali lagi kalian ke rumah, nanti misalkan ke asrama lagi, atau seperti apa nanti diberitahukan berikutnya ya. Karena rencana di bulan Juli ini akan ada pembahasan soal-soal selama kurang lebih 10 hari. Nanti akan dibagi-bagi ya ibu-ibu dosen pembimbingnya untuk melakukan pembahasan soal, dan juga nanti direncanakan ada pengayaan atau apa ya, pembinaan dari AIPKIN. Dari AIPKIN untuk melakukan persiapan untuk mempersiapkan kalian bagaimana caranya, biasanya ya trik-triknya dan segala macamnya nanti mudah-mudahan tersampaikan oleh dari AIPKIN. Itu 1 hari biasanya ya.
Terus ini ada pengumuman UPOM-nya tanggal 25 Agustus. Jadi setelah ada pengumuman UPOM berarti nanti kalian bisa yudisium. Ya, karena tadi perhitungannya 60% dari IPK, 40%-nya dari nilai UPOM. Jadi harus benar-benar dipersiapkan ya. Nah, untuk pengayaan nanti bisa dilihat materi-materinya ya, jadwalnya Bu Oci nanti di-share-kan untuk pengayaan apa saja materinya. Nah, ini ada web tulis itu tadi 180 soal ya, menggunakan CBT. Terus ada WAP AIK, ini kami sudah koordinasi dengan penguji AIK, juga ini bisa dilihat nanti apa saja yang teman-teman praktikan ya atau ujian kan ada di jadwalnya, di bawahnya apa saja yang harus dipersiapkan untuk WAP AIK. Pengujinya juga ini tim AIK ya, ada Pak Haji Ayat, Pak Jul, Pak Haji Ip, Pak Nur, Pak Iso, Pak Uci ya. Jadi 6 orang penguji, nanti 1 orang penguji ada kurang lebih 4 orang. 4 orang ya. Nah, untuk WAP praktik atau pentem ini ada yang dinamakan dengan metode OSCE. Kita lihat dulu nih. Metode OSCE ini adalah suatu metode untuk menguji kompetensi klinik secara objektif dan terstruktur dalam bentuk putaran stasi dengan waktu tertentu. Objektif di sini karena semua mahasiswa diuji dengan ujian yang sama. Terstruktur karena diuji keterampilan klinik ya tertentu dengan menggunakan lembar penilaian tertentu. Selama ujian peserta berkeliling melalui beberapa stasi yang berurutan. Pada masing-masing stasi ada suatu tugas atau soal yang harus dilakukan atau didemonstrasikan atau pertanyaan yang harus dijawab. Peserta akan diobservasi atau dinilai oleh penguji. Ya, nah jadi di sini ada untuk pentemnya itu ada 8 stasi. 8 stasi ini peserta akan memasuki ruangan per stase. Ya, per stase ada soal kasus yang harus dijawab dan perintah atau tugas yang harus dilakukan. Biasanya soal yang sudah kami buat itu nanti akan ditempel di depan pintu, lalu dibuka soalnya, terus baca, ya, pahami kurang lebih ini perlu waktu 1 menit ya untuk membaca karena kasusnya nanti singkat ya. Lalu masuk ruangan. Nah, biasanya kan ada pertanyaan ya di bawah kasus itu, apakah misalkan sebutkan diagnosisnya atau seperti apa ya. Nah, lalu sisa 9 menitnya lakukan perintah atau petugas yang tertera, perintah atau tugas yang tertera di soal. Jadi nanti kalau kalian 8 stase tersebut akan kalian lalui ya. Ruangannya itu ada ruangan laboratorium yang kami punya itu di lantai 2 semuanya ya. Jadi yang di lantai 1 tidak digunakan karena ada 8 ruangan dan 8 stase sehingga semuanya ada di lantai 2. Mahasiswa sudah siap memakai APD semua, nanti itu akan disediakan ya di lab. Nah, untuk WAP keputusan klinis ini nanti direncanakan bersama Dr. Suswadi. Ya, ini secara offline. Kemarin Bu Oci sudah koordinasi ya, Bu Oci akan dilakukan di klinik swasta. Jadwalnya sih sudah kami berikan ya ke dokter. Mungkin nanti ada yang satu kelompok itu 1 orang yang bertanggung jawab ya untuk menghubungi dokter Suswadinya. Nanti teknisnya seperti apa, apakah yang sudah kami jadwalkan itu takutnya nanti dibagi-bagi lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan 2 hari tersebut selesai.
karena kan beliau sibuk gitu ya. Kalau dijadwalkan sih di kami itu seperti biasa ya Bu Oci, ujiannya pagi-pagi gitu. Namun nanti tolong koordinasi satu kelompok satu penanggung jawab ya untuk menghubungi Dokter Suswadi nanti bagaimana teknisnya. Apakah sore hari, terus tempatnya di mana ya dan lain sebagainya, tolong nanti dikoordinasikan. Nah, ini saya beri contoh saja ya. Ini contoh, nanti juga ada ibu-ibu dosen pada saat pengayaan akan menjelaskan kembali tiap stase yang akan nanti dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi di sini bedanya itu kalau dulu ya atau kalau UAS praktik itu kan kalian misalkan UAS APN. APN itu kan mulai dari awal sampai akhir itu harus dipraktikan kan. Nah, kalau metode OSCE ini sesuai perintah yang ada di kasusnya. Ya. Jadi misalkan tidak karena kan kalau melihat waktu tadi hanya 10 menit. Ya, jadi ini sesuai yang diperintahkan. Jadi benar-benar nanti teman-teman harus membaca soalnya dengan teliti. Dipahami ini kasusnya apa, perintahnya apa. Ya. Nih, ini contoh misalkan seorang perempuan 27 tahun kehamilan pertama, belum pernah keguguran, usia kehamilan 40 minggu, sedang dalam proses persalinan kala 2, sedang dipimpin meneran, kepala tidak melakukan putaran paksi luar, bahu tersangkut di simfisis dan dagu tersangkut di perineum. Nah, di sini tugasnya ada 2. Ada yang kalian nanti menyebutkan diagnosis, dan yang satunya lagi perintah untuk melakukan praktik. Sebutkan diagnosis pada kasus tersebut. Nanti diharapkan, ini kan ada penilaiannya ya, diharapkan kalian dengan lengkap menjawab. Ini contoh ya, G1, P0, A0. Kalau dilihat dari tadi kan ya kasusnya bahwa kehamilannya pertama belum pernah keguguran. Ya. 40 minggu dengan distosia bahu. Itu ya, karena kenapa ini distosia bahu? Terlihat pada saat dipimpin meneran, kepalanya ini lahir namun tidak melakukan putaran paksi luar. Itu ya. Jadi ini contoh. Terus yang tugas yang keduanya, lakukan penanganan awal pada kasus tersebut dengan manuver Macrobet. Jadi nanti kalian melakukan praktiknya itu hanya perasat Macrobet saja. Ya, jika sudah selesai tunggu waktu habis. Tadi kan ada kurang lebih 1 stase itu 10 menit. Ya, ini nanti ditandai dengan bel berbunyi ya pada saat masuk. Terus nanti selesai berarti keluar. Nanti ada bel masuk lagi. Jadi berputar terus ya. Ini contoh untuk kasus OSCE, soal OSCE ya. Nah, ini kurang lebih sih ya, kurang lebih seperti ini. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pada saat sebelum masuk ruangan itu di pintu atau di kaca itu ditempel kasusnya. Nanti teman-teman dibuka, tolong dibaca kasusnya seperti apa dan tugas atau perintahnya apa. Jadi begitu masuk itu sudah siap dengan tugas yang pertama. Misal tadi disuruh menyebutkan diagnosisnya apa gitu ya. Sehingga langsung ke penguji nanti tinggal langsung menjawab. Terus setelah menjawab melaksanakan perintah yang berikutnya. Sesuai dengan yang ada di kasusnya. Tuh ya. Nah, 8 stase ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang 1 itu nanti kedua, berarti yang 8 ke 1. Ya, jadi terus berurutan ya 1 sampai 8. Nah, karena ini kondisi kita masih belum juga mereda, sehingga nanti kalian meskipun sudah ada di asrama
dan sudah dilaksanakan swab antigen ternyata negatif, tapi tetap ya kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Terutama kita harus selalu memakai masker, ya, hindari kerumunan, ini jaga jarak, terus cuci tangan, biasa ya pakai sabun. Nanti kami akan sediakan tempat cuci tangan sebelum nanti naik ke ruang lab, kalian harus cuci tangan terlebih dahulu. Ya, kalau untuk face shield itu silahkan kalian bawa sendiri, nanti dipakai pada saat melakukan ujian, ya. Nah, jika diri merasa sakit, jangan memaksakan ikut ujian. Kalaupun misalkan ya sudah masuk asrama, ternyata merasa sakit, mudah-mudahan nanti teman-teman diberikan kesehatan ya semuanya, sehingga bisa ikut ujian sampai selesai, nanti sampai di tanggal 2 Juli. Nah, ini nanti kalau merasa sakit jangan memaksakan diri. Ya, biarkan dulu nanti teman-teman sehat gitu ya, sehingga nanti bisa menyusul. Itu mungkin teknis pelaksanaan UAP ya, mulai dari ujian tulis sampai sidang laporan tugas akhir. Untuk sidang LTA seperti biasa yang kemarin, menjadi gambaran untuk di seminar kasus kompreknya ya. Nanti untuk sidang laporan tugas akhir diperbaiki kembali baik dari persiapan alatnya pada saat mempresentasikan atau menyajikan, karena kan di panduan terlihat jelas bahwa ada penilaian-penilaiannya. Nah, nanti teman-teman baca lagi panduan, di sidang LTA itu apa saja yang akan dinilai. Termasuk salah satunya tadi presentasinya. Ya, kurang lebih itu kan 15 menit. Silakan kalian berlatih bagaimana caranya 15 menit tersebut tersampaikan semua dari bab 1 sampai bab 5. Ya. Jadi kemarin yang sidang kasus komprek itu dijadikan gambaran apa yang harus diperbaikinya, ya, di sisi mananya, terus kerapihan untuk makalah gitu ya, nanti dilihat lagi persiapannya, dan yang paling penting pada saat melakukan pertanggungjawabannya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Itu teknis untuk sidang laporan tugas akhir, sama saja seperti dengan yang seminar kasus komprehensif. Namun penilaiannya nanti ditambahkan ada di bab 4 dan bab 5 ya. Kalau kemarin kan bab 1 sampai bab 3, nah sekarang penilaiannya itu dari bab 1 sampai bab 5. Itu bedanya untuk sidang laporan tugas akhir. Nanti untuk pengumpulan draft, diberitahukan selanjutnya ya, tapi kalau untuk di panduan sih 2 hari sebelum pelaksanaan itu sudah terdistribusi ke penguji. Jadi sebelumnya harus persetujuannya itu ditandatangankan terlebih dahulu seperti biasa ya, sehingga berarti dari awal-awal harus sudah tertandatangan, baru 2 hari maksimal itu harus sudah terdistribusi ke penguji. Jadi sebelum 2 hari sebelum tanggal 1, tanggal 2 itu harus terdistribusi ke penguji ya, untuk memberikan draft atau makalah laporan tugas akhirnya. Itu mungkin ya kalau untuk terus informasi swab antigen itu tidak ada pemungutan biaya ya, sehingga nanti kalian langsung pergi ke klinik untuk swab tersebut ya. Jadi diperkirakan kalau kemarin bulan jam 2-an, jam 2 ya. Nah, jam 1 itu kan baru beres ya. Nanti diperkirakan, ini kan tidak ada yang terlalu jauh ya rumahnya, pokoknya ditunggu berarti mulai jam 2
persiapan untuk masuk asrama, tapi nanti teman-teman ke klinik terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau negatif itu boleh ke asrama. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, nanti itu mungkin akan dikoordinasikan. Dan untuk ruangan pun di rusun itu kalau nggak salah satu kamar 2 orang ya, bulan. Enggak, kalau kemarin hasil rapat, nantilah saya koordinasi kembali dengan bagian kemahasiswaan. Jadi satu kamar itu 2 orang. Tadinya kan misalkan yang ada satu kamar 4 orang, nah wayahna misalkan kalau untuk tidur dan lain sebagainya mah untuk duaan-duaan. Tapi mungkin untuk tempat pakaian dan lain-lain itu tetap ya, jadi tidak dipindahkan. Nanti kami koordinasi dulu, nanti diinformasikan ya. Untuk di rusun itu misalkan siapa ini Meta, ketinggalan Metanya. Meta misalkan di kamar berapa gitu dengan siapa. Yang awalnya 4 orang misalkan hanya 2 orang. Nah yang 2 orangnya lagi di kamar berapa gitu ya. Nanti itu diinformasikan untuk di tanggal 21. Mudah-mudahan negatif semua ya nanti hasil pemeriksaannya sehingga teman-teman bisa masuk asrama semuanya. Ya, dan kalau nanti sudah berada di asrama itu diminimalisir untuk pergi keluar gitu ya. Jadi insya Allah sih kalau untuk di asrama ini kan maksudnya teh aman gitu ya. Nggak tahu kan kalau yang dari luar, nah itu diminimalisir. Kalau untuk mau fotokopi dan lain sebagainya ada kan di sini ya tempat fotokopi. Nah tadi untuk makan pun di sini nanti ada kantin. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada tambahan dari Bu Oci terkait jadwal dan lain sebagainya dari Bu Ulan ya. Terus dari Bu Meti, Bu Sandri, ya para PA-nya mangga nanti kalau ada tambahan. Dan satu hal lagi, persiapan UAP seperti biasa ya, ada persyaratan sebelum kegiatan administrasi akademik dengan administrasi keuangan. Untuk administrasi akademik berarti harus sudah beres dulu seminar kasus kompre dengan UAS. Ya, ujian seminar kasus kompre harus sudah beres, UAS harus sudah beres. Itu administrasi akademiknya. Untuk administrasi keuangan, kemarin untuk tingkat 3 ini per hari ini terakhir untuk pembayaran ya. Ada 7 orang yang belum menyelesaikan. Kami mohon itu untuk administrasi keuangannya diselesaikan terlebih dahulu sehingga nanti bisa memperlancar untuk proses ujian akhir program. Ya, karena kan kalian ini di akhir gitu ya, tidak ada lagi waktu. Kemarin sudah kami berikan pelonggaran per hari ini berarti terakhir sampai 18 Juni kemarin ya diberikan waktu. Mudah-mudahan secepatnya untuk segera dibayarkan yang belum menyelesaikan administrasi keuangan. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk penambahan untuk jadwal pengayaan untuk UAP di sini ada 17 dosen yang akan memberikan materi. Yang pertama di hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ini ada Pak Haji Dedi, Ketua Stikes tentang pembinaan dan pengarahan program. Bu Heni Marliani, penjelasan tentang ujian akhir program. Pak Nur Hidayat, administrasi keuangan. Pak Haji Asep Gunawan tentang kemahasiswaan. Ada Bapak Haji Julkarnain tentang pembinaan kemuhammadiyaan dan Pak Haji Yayat tentang teknis pelaksanaan ujian AIK, yaitu untuk hari Selasa. Dan hari Rabu di sini mungkin sudah mulai ke teknik atau materi tentang nanti pada saat OSCE ya.
Nah, untuk hari Rabu dimulai dari Ibu Nelly tentang teknik pelaksanaan uap. Saya sendiri tentang pemeriksaan fisik ibu hamil. Ibu Ayu tentang INC kala 2, Bu Dini INC kala 3 dan 4, Bu Heni resusitasi BBL, Bu Lucy manual plasenta, Bu Meti materi sungsa, Bu Sandri materi konseling, Bu Ulan dispesia bahu, Bu Resna pembahasan soal kasus kebidanan, dan yang terakhir Dokter Suswadi itu tentang keputusan klinis. Nah, ini untuk pengayaan sendiri itu dilakukan melalui aplikasi Zoom ya. Jadi daring, ataupun kalau nanti untuk menghubunginya tolong dikoordinasikan, ada salah satu mahasiswa yang bertugas untuk mengingatkan kembali dosen-dosennya. Dan diharapkan sesuai jadwal ya, jangan sampai mahasiswanya susah untuk dikumpulkan ya, karena ini akan mempengaruhi, apalagi untuk pengayaan ini hanya 2 hari ya. Jadi jangan sampai ada penambahan hari, karena sudah kami atur sedemikian rupa ya, sehingga kalian mudah-mudahan bisa berjalan dengan apa yang kita sudah rencanakan ya. Itu mungkin untuk jadwal pengayaan. Barangkali sebelum ke PA ada yang ditanyakan, mungkin ada yang belum mengerti tentang bagaimana sih uap ini ya. Terus masih bingung, mangga silakan ada pertanyaan. Nggak ada. Ibu, maaf ingin bertanya, Dela. Ya, mangga Dela. Ibu kan Dela ingin bertanya, kan kurang mengerti mengenai ujian akhir yang keputusan klinik itu, Bu ya. Kan kalau yang untuk yang bagian OSCE itu kan sudah dijelaskan ya. Kalau untuk yang ujian keputusan klinik itu bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Dela. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Langsung aja ya dijawab untuk pertanyaan Dela, bagaimana teknis untuk keputusan klinis badai kubune atau nanti izin ya untuk menjawab. Ini biasanya nanti dokter sus itu akan memberikan kasus ya. Beliau akan menetapkan kasus, dan mungkin nanti mahasiswa diusahakan untuk menjawab sesuai perintah yang akan dilontarkan oleh dokter sus. Mungkin nanti dalam pengayaan pun dokter sus akan menjabarkan apa yang harus kita siapkan. Itu mungkin, Del. Ibu. Ya. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Ada lagi? Gimana? Pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Amel atau sehat, Amel? Alhamdulillah, Ibu. Udah. Ditunggu juga ya, Amel, untuk mengejar seminar kasus ya. Kebetulan ujian sama saya ya. Jadi diharapkan Amel untuk ujian seminar kasus terlebih dahulu, karena
itu prasyarat untuk melakukan ujian UAP ya. Jadi kalau misalnya belum ujian seminar kasus itu belum bisa mengikuti UAP. Ya. Ya, Ibu. Ada lagi pertanyaan atau tambahan dari Ibu PA pembimbing? Enggak. Bulan ada? Cukup. Bu Meti? Bu Sandri? Cukup. Ya, kalau misalnya Bu Os, Bu, satu lagi ini ya, ya, mengingatkan revisi seminar kasus kompre kemarin kan 3 hari maksimal. Nah ini teman-teman sudah sampai mana? Karena yang baru ditandatangankan ke WK1 itu baru ada 4 orang atas nama Asya, Dela, Eka, satu lagi tesanya, bentar. Ada 4 orang pokoknya ya. Itu yang lainnya silahkan segera menyusul kalau sudah ada perbaikan ya atau revisi gitu ya. Jadi itu kan kemarin maksimal 3 hari ya. Jadi silahkan kalau yang belum melakukan bimbingan terlebih dahulu nanti akan ditandatangankan pengesahannya ya. Penguji 1, penguji 2 dan nanti baru ke saya baru ke WK1 gitu ya. Jadi nanti kalau yang sudah dikirim ke penguji 2-nya atau pembimbingnya nanti kan dikirim ke saya. Nanti langsung saya kirim ke WK1, dari WK1 langsung nanti ke Bu Oci. Nanti akan dimasukkan ke drive. Nah, kalian itu nanti sudah jadi hasilnya sudah ditandatangan semua. Ya, gitu. Jadi mengingatkan, silahkan teman-teman kalau yang belum melaksanakan konsultasi hasil dari seminar kasus kompretnya atau perbaikannya silahkan ya. Karena tidak ada lagi waktu kalian itu padat ke depannya. Belum lagi bimbingan untuk persiapan LTA. Itu saja Bu Oci tambahan. Iya, terima kasih Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang menambahkan? Tidak ada, Ibu PA? Kalau tidak ada, kita akhiri untuk acara hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dan melaksanakan ujian akhir program ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan saya harapkan Neng belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena ini adalah detik-detik terakhir ujian akhir ya, yang menentukan bisa lulus atau tidak ya, meskipun nanti ada uji kom juga ya. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar, lulus semuanya 24 mahasiswa, tidak ada yang tertinggal, karena nanti wisuda itu adalah bidan-bidan ya yang sudah lulus uji kom dan lulus akademiknya. Ya gitu aja, saya akhiri. Nasrul minallah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasan, di tasan,